to the PM, PM to the AM. If I quit your BM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi sebelum kita memulai menjelaskan, alangkah baiknya kita semua melaksanakan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Saya harap kita semua berada di kondisi yang baik-baik saja dan tetap melaksanakan anjuran protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan mencuci tangan sesering mungkin. Sebelum kita mengulas materi kali ini, kita lebih baik mengetahui apa sih itu UUD. Jadi, UUD ini merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar. UUD merupakan hukum dasar tertulis yang disahkan oleh organisasi PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, dalam perkembangannya, UUD mengalami pasang dan surut. UUD mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen yang pertama pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga pada tanggal 9 November tahun 2001 dan amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Setelah mengetahui UUD secara global atau secara singkat, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan isi dan makna dari alinea-alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, jadi untuk alinea pertama ini menjelaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi semua bangsa yang ada di dunia. Entah itu bangsa yang berada di barat, bangsa yang berada di timur, selatan maupun utara, semuanya berhak mendapatkan kemerdekaan. Pada alinea ini terdapat 2 dalil, yaitu dalil objektif dan juga dalil subjektif. Dalil-dalil tersebut merupakan suatu alasan mengapa bangsa Indonesia bangkit dan merdeka dari penjajahan. Untuk dalil yang pertama yaitu dalil objektif. Dalil objektif ini menjelaskan tentang penjajahan bersifat sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan maupun pri keadilan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pada saat penjajahan, manusia diperlakukan secara diskriminatif dan dibedakan berdasarkan derajatnya. Sehingga dapat dikatakan pada saat penjajahan, semuanya bertentangan dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan. Untuk dalil yang kedua yaitu dalil subjektif. Dalil subjektif menjelaskan tentang aspirasi dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Penjajahan tidak hanya terjadi antara bangsa dengan bangsa, namun terjadi juga antar manusia karena pada dasarnya sifat penjajahan lahir dari dalam diri manusia tersebut. Oke, jadi untuk alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan dari suatu bangsa telah tercapai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa berhasil merebut kemerdekaan. Seperti contohnya yaitu bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan dari bangsa Indonesia tentunya terjadi karena yang menentukan perjuangan dari bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia harus mengantarkan rakyatnya menuju cita-cita nasional, yaitu menjadi suatu negara yang merdeka
dalam artian bebas dari penjajahan, bersatu dalam artian menghendaki rakyatnya untuk selalu bersatu, kemudian adil dalam artian menegakkan keadilan bagi warga negaranya, berdaulat dalam artian mempunyai derajat yang sama dengan negara lain, dan yang terakhir makmur dalam artian menegakkan kemakmuran bagi warga negaranya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Alenia ketiga. Alenia ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia ini adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Melalui Alenia ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari terhadap adanya Tuhan. Alenia ketiga ini juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur kita terdahulu supaya masyarakat Indonesia bisa hidup dengan bebas dari segala bentuk penjajahan, bentuk penindasan, dan bebas untuk menentukan nasib sendiri. Seperti yang kita ketahui, kala itu persenjataan Indonesia masih bersifat tradisional dan perlawanan melawan penjajah pun masih bersifat kedaerahan atau separatisme. Tetapi itu tidak menjadi halangan bagi pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan. Alenia ketiga ini mempertegas kita terhadap kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena ketika kita percaya, itu akan menjadi faktor pendorong dan penentu kita untuk mencapai suatu keberhasilan dan cita-cita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Alenia keempat. Jadi, Alenia keempat ini memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu bentuk negara, tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Negara Indonesia ini dibentuk pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4 tujuan negara ini merupakan arah atau sebagai tonggak negara Indonesia untuk kedepannya. Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya batang tubuh dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Karena ini mempertegas prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum. Pada alinea keempat juga menjelaskan mengenai bentuk negara Indonesia sebagai bentuk republik. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang sistem pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Jadi ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kedudukan tertinggi di suatu negara dipegang oleh rakyat. Dan alinea keempat juga memuat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima dasar ini atau kelima Pancasila ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan kedua yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dibagi menjadi 2 bagian. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama. A. Pokok pikiran pertama atau persatuan. Pokok pikiran pertama berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran tersebut jelas mengatakan bahwa negara siap melindungi bangsanya dari paham-paham individualistik. Kemudian yang B, pokok pikiran kedua atau keadilan sosial, berbunyi bahwa negara ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini merupakan pengamalan dari sila kelima Pancasila, yang dimaksudkan agar masyarakat memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu. C. Pokok pikiran ketiga atau kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga merupakan terapan dari sila keempat Pancasila yang berfokus pada kedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dan musyawarah mufakat, maka diharapkan kedaulatan rakyat dapat berjalan dengan lancar. Kemudian D. Pokok pikiran keempat atau ketuhanan. Pokok pikiran keempat merupakan terapan dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pokok pikiran ini menegaskan kepada kita semua untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa setiap alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti ketetapan MPR, peraturan pemerintah, undang-undang, dan sebagainya. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung asas kehanian negara, yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal UUD 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar masih ada hukum dasar lainnya yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara yang disebut konvensi. Aturan dasar dalam pasal-pasal UUD 1945 merupakan pancaran dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak lain adalah Pancasila. Sementara Pancasila sendiri telah memancarkan nilai-nilai luhur dan memberikan semangat pada perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pokok-pokok pikiran yang positif dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang penting dan dibutuhkan oleh negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pedoman hidup bangsa. Dasar falsafah dan pedoman hidup bangsa ini telah ditanam dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu melalui sejarah Indonesia. Kita, sebagai pelajar dan penerus bangsa, harus menetapkan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama ada persatuan. Persatuan ini terdapat di berbagai lingkungan seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara. Contohnya itu seperti rukun dengan saudara, menghormati sesama, tidak memilih-milih teman, dan tidak menghina maupun merendahkan sesama. Yang kedua adalah keadilan sosial. Contohnya ini adalah bersikap adil pada semua orang, tidak memandang fisik atau bulu seseorang,
Yang ketiga itu mewujudkan keadilan sosial yang merata. Pokok pikiran yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini juga terdapat di berbagai lingkungan. Contohnya itu seperti menyelesaikan masalah bersama, memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah, dan mementingkan kepentingan umum. Yang keempat ada ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Contohnya itu adalah saling menghargai agama lain, toleransi, tidak memaksakan kehendak agama, dan tidak merendahkan agama orang lain. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan.
Thank you.